AI, sahabat baru guru dan orang tua dalam belajar anak. Ngomong soal momong. Wah, ini berarti teknologi bermakna positif. Nah, kan seperti apa nanti? Hitung. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AI kok bisa jadi teman dan sahabat baru belajar anak ini? Orang tua di dalam mendidik anak itu ada beberapa cara pandang. Di antara cara pandang yang sering kita temui, bahwasanya adanya teknologi itu sering disebut sebagai musuh. Realistis, teknologi itu diciptakan untuk Membantu pekerjaan manusia supaya hasilnya lebih maksimal. dengan hadirnya AI ini, maka kita sebagai orang tua mestinya ngerti. Sifatnya di sini adalah menjadi alat bantu. Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan sesuai dengan zamanmu. Itu apa ya? Pokoknya ada kata-kata bijak kayak gitu. Seperti itu. Ada yang menisbatkan itu kepada Ali bin Abi Thalib, ada yang menisbatkan kepada perkataan bijak. Perkataan bijak ya. Bahwasanya AI ini bisa menggantikan guru les, bisa menggantikan beberapa peran dari orang tua di dalam belajar anak. Oke. Contoh, beberapa waktu kita dengar orang tua ketika kurikulum itu berubah menjadi KBK, kurikulum ini berubah menjadi K13 sebelumnya, sebelum KTSP ya. Setelah KTSP kan berubah jadi K13, kemudian berubah jadi KBK. Itu banyak orang tua yang mengeluh, wah sekarang sudah nggak bisa ngajari anak saya. Yang dipelajari sekarang itu jauh lebih sulit daripada yang dipelajari anak-anak zaman dulu. Nah, mereka sudah merasa tidak bisa ngajari, sehingga mereka harus nyari guru les. Nah, tapi hari ini bisa jadi guru les itu akan menjadi tergantikan pekerjaannya. Jadi bagaimana tuh orang tua ini mengajari anak untuk penggunaan AI? Kalau orang tua itu tidak mengajari, tapi memberikan nasihat wejangan, saya yakin anak justru yang lebih canggih. Oh, ngajari untuk menggunakannya maksudnya? Menggunakannya itu lebih canggih. Oh iya sih. Anak sekarang mau melakukan apa? Contoh anak-anak itu ya, mau masak ya. Ya. Dia udah langsung buka YouTube sendiri kok. Cara masak ini. Gitu. Bahkan anak-anak yang belum bisa baca pun bisa menggunakannya. Ya. Dia klik gambar speaker, dia ngomong di situ. Cara masak telur. Ya. Keluar YouTube-nya. Jadi belajar itu kan tujuannya untuk dua hal, tahu dan bisa. Jadi belajar itu tujuannya tahu dan bisa. Nah, ada memang beberapa sekolah itu yang memang fokusnya adalah di 80% itu bisa. Tapi juga tidak sedikit sekolah itu yang masih fokus kepada tahu. Nah, sekarang tahu saja ini nggak cukup. Karena kalau sing dioyak cuma tahu, maka dengan AI ini sudah terbantu. Oh iya, dia bisa menyajikan lebih cepat, lebih lengkap. Apa yang perlu disiapkan atau bekal apa yang perlu disiapkan orang tua untuk menyiapkan si anak, Pak? Untuk tepat guna. Nah, itu. Ya, pertama disampaikan bahwasannya ini adalah mesin. Mesin itu alat. Kalau pisau dipegang ibu-ibu rumah tangga akan buat ngiris berambang, buat masak sego goreng enak. Ya. Tapi kalau pisau ini dipegang oleh berandal, maka bisa akan buat ngiris orang. Iya. Gitu. Maka pertama gunakanlah alat ini dengan semestinya. Oke, memahamkan dulu nih, berarti ini alat gitu ya? Alat bantu. Yang kedua, ini hanya alat. Jangan sampai kita ketergantungan dengan alat cukup memberitahu tapi tidak bisa memberikan tutorial caranya masak tengkleng gitu. Dia akan menceritakan, tapi kan kita baru tahu, belum tentu bisa. Baru kalau kita mengulang-ulang kita akan bisa. Nah, ngajari sampai bisa ini tidak bisa digantikan dengan AI, harus kita kerjakan begitu. AI ini adalah tutor 24 jam non-stop. Kalau kita tanya dengan Bu Guru keterbatasan waktu dan juga pengetahuan, saya yakin ada keterbatasan. Tanya dengan orang tua, waktu mungkin ada, tapi pengetahuan bisa keterbatasan. Teko opo tetap dia akan jawab. Jawab karena dia memang mesin bukan manusia. Sehingga anak bisa bertanya kapanpun. Nah, anak-anak yang mereka kritis
terus akan meminta data. Yang ketiga, ini ya, belajarnya interaktif dan menyenangkan. Karena dia itu bisa diminta dengan apapun. Ketika guru menjelaskan di sekolah, dia diminta data. Belum tentu sak-deksaknya guru iso ngeki data. Iya. Bahkan saya yakin sekarang ini bisa jadi anak itu balapan karo guru. Secara pengetahuannya. Secara pengetahuan dan keterampilan. Tidak sedikit anak-anak yang sekolah misalnya ya, di bidang IT, dalam waktu sekian waktu ternyata anaknya jauh lebih jago. Ya. Di bidang pengetahuan juga sama. Maka guru sekarang juga harus ya menggunakan mesin. Kalau nggak menggunakan mesin ya menjadi guru yang jadul. Maka kalau guru juga tidak ke sana ya saya kira akan ketinggalan. Ya, ketinggalan. Kelima, ya, kemudahan atau manfaat dari ini, akses untuk semua anak ini bisa. Anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ADHD, disleksia, autisme, itu pun juga bisa menggunakan. Karena EE ini bisa menyesuaikan gaya belajar. Maka penggunaan mesin ini tentu saja memiliki banyak nilai positif ya. Satu, meningkatkan motivasi belajar karena anak merasa didampingi. Ya. Anak yang kritis mau debat sampai jam 3 bengi selama kuota isi enek, baterai isi enek, wis iso gacor terus ya. Dan AI yang ada di alat genggam kita itu semakin kita gunakan dia semakin memberikan data semakin lengkap, makin pinter juga dia gitu dia semakin kita menggunakan semakin rutin dia semakin pinter bahasanya. Nah, yang kedua, mempercepat pemahaman karena materi disajikan sesuai dengan kemampuan. Ya. Gitu. Jadi anak-anak yang pelajaran di sekolah nggak paham, tanyakan aja sama mesin di rumah. Kemudian yang ketiga, meringankan tugas orang tua, guru, terutama untuk yang rutin-rutin atau hal-hal yang teknis seperti tadi membuat rangkuman. Sifatnya ini adalah alat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Dia hanya membantu memberikan data. Oke, informasi lah ya gitu ya. Informasi. Sebagai bahan pertimbangan. Oke, saya bacakan pertanyaannya nih. AI itu memang bisa membantu. Namun dari sisi positif untuk pendidikan dalam belajar, bukankah dengan alat tersebut bisa menjadikan seseorang itu menjadi tidak baik nggih Pak Tum? Maksud saya, bisa menjadikan seseorang menjadi malas untuk berusaha mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana nggih Pak Tum? Apakah AI itu bisa digunakan dalam semua usia? Karena fungsi dan kecanggihan alat tersebut luar biasa hebatnya. Untuk pencegahan ketergantungannya pada alat bantu tersebut, bagaimana nggih Pak Tum? Menilik dari sisi kemaslahatan. Matur nuwun. Oke, baik. Ini saya spill sekalian ya. Oke. Jadi efek negatif dari AI satu adalah akan menimbulkan ketergantungan jika kita tidak ada tadi pengarahan. Pengarahan, betul. Yang kedua, akan bisa menimbulkan kemalasan. Nah, yang ketiga, dengan AI yang berlebihan, maka orang itu akan cenderung berkurang keinginan untuk bersosial dengan yang lain. Ya. Maka kembali kepada tadi, ajari anak itu untuk memiliki tujuan. Oke, dasarnya ya. Dasarnya gitu. Memang masih ada sebagian masyarakat itu yang sangat antipati anaknya pegang handphone. Skeptis lah. Itu apa ya namanya ya? Takut mungkin ya, was-was mungkin ya. Gitu ya. Nah, tapi dengan orang tua itu membentengi sekuat tenaga, tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, entah itu anaknya di pondok dan sebagainya. Itu setelah mereka mendapatkan alat itu, justru mereka itu seperti orang yang balas dendam. Oke, jadi jor-joran, malah dia tidak bisa kontrol diri. Nah, maka saran saya ya tetap berikan kepada mereka, berikan panduan penggunaannya. Oke. Ya, jangan mereka jadikan gaptek. Karena mereka hidupnya nanti juga akan terlahir di dunia ini. Betul. Nah, ketika misalnya mereka misalnya mondok ya, sama sekali tidak boleh pegang handphone. Dia tidak tahu penggunaannya. Keluar dari pondok dia akan jadi masyarakat. Yang masyarakat sekarang itu tidak bisa lepas dari handphone. Maka dia akan belajar seperti orang yang sangat ketinggalan. Ya. Berarti kesimpulan hari ini adalah
tidak perlu khawatir dengan perkembangan teknologi karena itu adalah alat bantu. Iya. Justru gunakanlah itu dengan tepat guna. Dan untuk anak berarti kita mendasari pondasi yang benar, yang tepat bahwa ini dan dipahamkan bahwa ini adalah alat bantu. Karena kalau nggak digunakan ya kita yang akan tenggelam. Akan ketinggalan. Ngomong soal momong.